Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sahabat semuanya, para muadib dan muadibah. Sebelum kita mulai, mohon izin bisa menegakkan adab qiyam. Yang pertama, menggunakan penutup kepala dan pakaian penuntut ilmu. Yang kedua, wajib on cam. Yang ketiga, hadir 10 menit lebih cepat, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Dan bisa mengganti background dengan yang ada di link jika ada fiturnya. Tapi kalau tidak ada fiturnya di handphone, tidak ada masalah. Berikutnya, sempatkan untuk mengisi ya 2 pertanyaan yang ada di kolom link. Ya. Sempatkan untuk mengisi yang ada di kolom link. Suaranya kok lirik banget ya. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah jelas Ustaz. Harus kecil suaranya Zat. Kecil ya. Berarti Iya, antum Zat. doang yang kecil tuh sih. Ada. Siapa nih? Ustaz Ali? Kolomnya. Ustaz Ali ya? Kecil ya? Iya Zat. Kolomnya udah 97% ini. Oh ya. Ana teriak sedikit ya. Bismillah. Kalau yang lain Lebih jelas? Jelas. Baik. Sahabat semuanya, para pendidik, para muadib dan muadibah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Para muadib dan muadibah, para penggerak pendidikan, para praktisi pendidikan, penyelenggara pendidikan, ketua yayasan, para kepala sekolah, para guru, muadib dan muadibah yang mudah-mudahan umurnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islamis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bertemu untuk saling menguatkan iman kita, saling mengokohkan dan menyatukan jiwa-jiwa kita sebagai seorang pendidik yang tentunya berharap ini akan menjadi satu di antara amal terbaik dalam kehidupan kita, amal unggulan kita, bahkan dengan ditambah kebaikan-kebaikan yang dilahirkan oleh murid-murid kita. Mudah-mudahan itu semuanya membuat kita menjadi dimudahkan Allah untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Karena itu program Qiyam, konsolidasi iman adab muadib ini merupakan program 30 menit untuk saling menguatkan di antara kita semuanya. Dan kita akan mendapatkan nasihat dari para ulama yang telah menulis nasihat-nasihatnya dalam kitab-kitab adab, sehingga harapannya saya dan kita semuanya punya orientasi yang kuat untuk dapat memiliki pandangan yang utuh tentang adab, sehingga institusi-institusi di mana kita berkiprah menjadi institusi yang kembali atau terus terawat berorientasi pada keadaban dan melahirkan murid-murid yang beradab. Alhamdulillah, dari 17 responden yang sudah membagi sharingnya di menti.com, di sini ada pertanyaan, setelah sekian lama antum menjadi seorang pendidik, apa perasaan antum? Dan kita baca perasaan 17 orang yang telah memberikan responnya. Anugerah yang luar biasa, alhamdulillah, ketenangan, bahagia, bersyukur, senang, tanggung jawab, takjub, bersabar,
berjuang, tapi juga ada yang prihatin dan berat. Insya Allah beban berat jangan dipikul sendiri, kita bersama-sama saling bergenggaman tangan untuk saling menguatkan. Karena itu jika ada curhatan ya atau renungan atau mungkin keluhan ataupun apapun, insya Allah di forum ini juga bisa disampaikan. Mumpung tidak kelihatan namanya, silakan tuliskan apa saja di menti.com ini untuk juga menjadi bacaan kita semuanya. Baik, sambil menunggu coretan-coretan, curhatan-curhatan atau masukan-masukan dari sahabat semua yang nanti akan kita baca pada penutup, kita akan masuk pada sedikit materi yang akan kita baca pada malam hari ini, yang tentu saja masih diambil dari kitab At-Tibyan, karena dalam kitab ini kita belum selesai menggali pelajarannya. Dan pada Qiyam seri yang keempat ini, judul atau tema yang kita ambil berjudul Hiasilah Diri dengan Akhlak Terpuji. Hiasilah diri dengan akhlak yang terpuji. Baik, sahabat semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca lanjutan dari apa yang telah dibaca pada kalimat sebelumnya, bahwa kemudian Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wa yanbaghi lil muallimi ya an yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha wal khilalil hamidah wasyiyamil mardiyah allati arsyada ilaiha minaz zahadati fid dunya wat taqalluli minha wa adamal mubalati biha wa bi ahliha was-sakha'i wal judi wa makarimil akhlaq wa talaqatil wajhi min ghairi khuruji ila haddil khala'ah wal hilmi was sabri wa tanazzuhi an dani'i al iktisab wa mulazamatil wara' wal khushu' was sakinah wal waqar wat tawadu' wal khudu' wajtinabid dhahik wal iktsari minal mazhi wa mulazamatil wazaif asy-syar'iyyah katanazzufi bi izalati awsakh wasyu'uri allati warada asy-syar'u bi izalatiha ka qasy asy-syarib wa taqlimil azfar wa tasrihil lihyah wa izalatir rawaih al-karihah wal malabisil makruhah wal yahzar kullal hadar minal hasad wal riya wal ujub wa ihtiqari ghairihi wa in kan dunahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seorang muaddib, seorang guru yang berorientasi keadaban, sudah sepantasnya lah ya menghiasi dirinya dengan berbagai kebaikan demi kebaikan yang dituntunkan oleh syariat Islam ini. Maka sikap atau sifat yang terpuji, bahkan insya Allah diridhoi Allah, yang sudah sepantasnya menghiasi diri kita sebagai seorang muaddib, contohnya seperti zuhud ya terhadap dunia dan hanya mengambil secukupnya saja dari dunia, tidak ambil pusing terhadap urusan dunia. Tetapi kemudian seorang muaddib itu juga hendaknya dermawan, lagi berakhlak mulia. Dia mampu menampakkan kebahagiaannya, kegembiraannya tanpa berlebihan, tanpa melewati batas-batas kesopanan.
kebijaksanaan, kesabaran. Dia punya kebesaran hati ketika dia diuji dengan pendapatan bulanan yang mungkin tidak tinggi. Dan dia membiasakan dirinya dengan sikap wara, khusyuk, tenang, rendah hati, khusyuk, tunduk. Dan seorang muaddib itu hendaknya tidak banyak tertawa, tidak banyak bercanda. Dia menikmati, membiasakan dirinya dengan amalan-amalan syariat seperti kebersihan, kesucian, ya, menghilangkan berbagai kotoran, ya, merapihkan berbagai rambut yang diperintahkan syariat untuk dirapihkan atau dihilangkan. Misalkan mencukur kumisnya, memotong kukunya, memanjangkan atau merapihkan jenggotnya, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, mungkin dari ketiaknya, dari tubuhnya. Dan hendaknya seorang muaddib itu tidak menggunakan pakaian yang dibenci oleh syariat. Tidak menggunakan pakaian yang dibenci oleh syariat. Maka kemudian beliau juga mengatakan tadi dalam kalimatnya, agar berbagai sifat-sifat buruk seperti hasad, riya, ingin dipuji orang lain, ujub, bangga diri, dan penyakit-penyakit hati lainnya, itu hendaknya bisa diupayakan untuk dihilangkan. Jadi sampai sini kita melihat bahwa akhlak terpuji, di antara akhlak terpuji yang ditekankan oleh An-Nawawi rahimallahu ta'ala adalah zuhud terhadap dunia, tidak mengambil pusing dengan urusan dunia, tidak banyak tertawa dan bercanda, dan membiasakan dengan sunnah-sunnah individu, termasuk tadi menghilangkan berbagai sifat-sifat buruk dalam hatinya. Begitu juga kemudian beliau mengatakan, ya, dalam penutupnya, wa yanbaghi an yasta'mil al-ahadits al-waridah fit tasbih wat tahlil wa nahwihima min al-azkari wad da'awat wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi wa yuhafizu ala dhalika wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allahi ta'ala. Maka hendaknya seorang muaddib itu dia bisa atau selalu menggunakan hadis-hadis yang otoritatif sebagai pedoman dirinya dalam bertasbih, bertahlil, berdoa, ataupun melakukan amal-amal zikir lainnya. Berikutnya, dia hendaknya selalu menghadirkan perasaan dalam dirinya, muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, merasakan bahwa Allah itu dekat ketika melakukan hal-hal yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan dia percayakan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dari sini kita mendapatkan insight dari An-Nawawi bahwa seorang muaddib itu karena dia membagi kenikmatannya kepada murid-muridnya, maka dia hendaknya seharusnya menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dia mampu menjaga kualitas kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menyadari dirinya telah dijadikan wasilah bagi murid-muridnya untuk mengalirnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaskanlah diri kita menjadi sosok yang layak menjadi
wasilah, sarana turunnya ilmu dari Allah melalui kita ke dalam jiwa murid-murid kita. Bukan siswa-siswa kita, tapi murid-murid kita. Maka di sini kita hendaknya dibiasakan berzikir dengan al-ma'surat. Berzikir dengan sesuatu yang memang maksur. Dan merawat muraqabatullah. Maka titik tekan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana Imam An-Nawawi mendorong para mu'addib itu untuk menghayati makna akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah konsekuensi logis atas kesadaran makhluk kepada Khalik. Ketika kita menyadari diri kita makhluk, berarti kita mengakui dan menyadari bahwa kita ini adalah sesuatu yang diciptakan, berarti ada pencipta. Kesadaran makhluk kepada Khalik, itulah buahnya akhlak. Maka kesadaran makhluk kepada Khalik, itu akan mendorong seorang makhluk atau suatu makhluk untuk memberikan yang terbaik kepada Khalik dan juga makhluk. Ya. Kenapa saya katakan kepada Khalik dan makhluk? Karena seringkali kita lupa ketika kita bicara akhlak, kita hanya berbicara kebaikan kepada sesama manusia. Padahal nomor satu kebaikan yang harus kita bangun adalah kebaikan kita kepada Allah. Dan yang kedua juga jangan lupakan kebaikan kita kepada selain manusia. Termasuk kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Karena itulah kemudian sebagai kebiasaan kita untuk memotivasi diri kita, ya, untuk memotivasi diri kita, dan tidak ada motivasi terbaik, apalagi sebaik-baik motivasi untuk membaguskan akhlak kita kecuali Al-Quranul Karim. Maka bagus sekali kalau satu hari kita membagi kenikmatan kita akan satu ayat kepada murid-murid kita. Sehingga murid-murid kita pun punya kecintaan kepada Al-Quran dan selalu mencari sumber-sumber motivasi atas seluruh urusannya dari Al-Quranul Karim. Dan begitu pentingnya kita membahas tentang akhlak ini karena Islam mengajarkan worldview, kerangka berpikir pada kita bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya ketauhidan, keimanan seseorang itu diukur dari apakah semakin sempurna dan bagus pula akhlak. Bahkan Nabi SAW dulu mengatakan, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan yang timbangannya lebih berat kecuali amalan itu terkait dengan akhlak yang mulia. Bahkan wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Orang yang akhlaknya mulia, derajatnya lebih tinggi dari orang yang sekedar rajin puasa dan rajin sholat. Kalau kita rajin sholat, rajin puasa, tapi akhlak kita tidak mulia, masih jalah kau dengan derajat orang yang menegakkan akhlak yang mulia itu. Kenapa? Karena memang Nabi SAW selaku teladan yang kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, yang juga menegaskan bahwa dirinya innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagus-bagusnya sekolah yang kita rawat, kita bangun, kita jalankan adalah kalau kita berorientasi pada membaguskan akhlak. Satu hadis, satu ayat motivasi. Pada hari pertama, kita bisa menguatkan motivasi murid-murid kita bahwa dia hendaknya membaguskan akhlaknya kepada murid-muridnya. Ya.
membaguskan akhlaknya kepada, mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukanlah membaguskan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagusnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini tidak ada perkataan yang lebih benar kecuali perkataan Allah. Nikmati ayat ini, sampaikan kepada murid-murid kita. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah orang yang, atau siapakah yang paling benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Buatlah murid-murid kita ya sangat membutuhkan kalam ilahi. Buatlah murid-murid kita sangat bergantung dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Buatlah murid-murid kita begitu yakin bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan Nabi. Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4 sudah ditegaskan di sana, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Al-Qur'an itu sesuai kemauan hawa nafsunya. Karena ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu yang diwahyukan. Makanya Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala dulu bilang, minallahi risalah. Risalah atau wahyu itu datangnya dari Allah. Wa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa alaina taslim. Rasul itu tugasnya menyampaikan, sementara kewajiban kita at-taslim. Kewajiban kita itu cuman menerima, pasrah. Ya. Hari kedua, kita bisa mulai semangati murid-murid kita dengan Quran surat Al-A'raf ayat 199. Setelah kita pun menikmati ayat ini, ya, wahai murid-muridku, sampaikan kepada murid-murid kita, khudhil afwa, jadilah kalian pemaaf. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, ajak teman-temanmu berbuat baik dan abaikan kalau ada orang-orang yang bodoh. Maksudnya abaikan perkataan-perkataan mereka, jangan dibawa ke dalam hati. Perbanyaklah berdoa. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah pemaaf, yang maha pemaaf, maafkan kami. Pada hari yang ketiga, setelah kita pun menikmati, sampaikan kepada murid-murid kita, wahai murid-muridku yang tercinta, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Jangan angkuh. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya. Sesombong-sombongnya engkau tidak ada gunanya. Engkau tidak akan mampu menembus bumi. Engkau tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ya, apalagi kalau dibandingkan dengan gunung. Terlalu kecil diri kita. Kenapa kita harus sombong? Ayat ini mendorong kita untuk mentarbiah jiwa kita bahwa kita tidak layak untuk sombong. Di hari yang keempat, kita bisa ingatkan mereka adab ketika bermain ke rumah teman-temannya. Sampaikan, wahai murid-muridku yang beriman, wahai pahlawan-pahlawan cilik, wahai mujahidah-mujahidah kebanggaan agama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah engkau memasuki rumah yang bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Sebelum engkau minta izin, sebelum engkau memberi salam kepada penghuninya, karena yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Maka kita mulai membiasakan adab-adab baik. Berapa kali seorang anak itu kalau memanggil temannya, berapa kali dia memanggil? Misalkan dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, al-isti'zanu salasun, fa in azina laka, ya, wa illa farji'. Minta izin itu 3 kali.
Kalau diizinkan ya masuk. Tapi kalau enggak, kalau diam saja temannya, ya sudah kembali. Jangan sampai ke-4, jangan sampai ke-5. Karena boleh jadi ya ada hal-hal tertentu yang kita tidak ketahui sehingga kemudian mereka tidak menjawab. Dan tentu saja meminta izin ini juga ada hikmahnya. Misalkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah mengatakan innama ju'ilal isti'zanu min ajlil basar. Minta izin itu tujuannya supaya kita bisa jaga pandangan. Karena berarti kita mengkondisikan pemilik rumah untuk siap-siap. Ya, dulu ada dikisahkan ya, ada seorang laki-laki dari Bani Amir. Ya, dia dulu pernah minta izin untuk masuk ke rumah Nabi. Dia bilang, apakah aku boleh masuk? Ya. Maka Nabi mendengar itu, beliau bilang kepada asistennya, ya, coba temui orang tersebut, ajarkan dia cara minta izin. Maksudnya apa? Ternyata orang itu kurang satu adab. Apa itu? Seharusnya dia mengucapkan, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Kalau tadi dia katakan, apakah aku boleh masuk? Dia lupa mengucapkan Assalamualaikum. Maka setelah diajarkan, ya orang itu yang dari Bani Amir tadi bilang, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Nabi pun mengizinkan setelah itu. Maka dia masuk. Maka dia masuk. Nah, hal-hal seperti ini dikisahkan. Ya, hal-hal seperti ini dikisahkan kepada murid-murid kita. Sehingga mereka mengerti adab. Setelah kita memberikan motivasi, kita berikan. Ya. Karena kalau kita lihat kisah Isra dan Mi'raj pun, Nabi SAW pun ketika bersama Malaikat Jibril juga begitu. Malaikat Jibril itu naik ke langit dunia, minta izin dibukakan pintu. Nah, ditanya, siapa ini? Oh, ini Jibril. Siapa yang bersamamu? Bersamaku Muhammad. Ya. Setiap nanya begitu, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Begitu juga naik ketika keempat. Jadi memperkenalkan diri. Ya, ada banyak hikmah di sana. Pada hari yang kelima, ya, bagi sekolah-sekolah atau madrasah yang pendidikannya 5 hari misalkan, sampaikan juga satu pelajaran penting karena sering terjadi dalam muamalah kita saling berprasangka, saling berkelompok, saling gap, saling mencibir, perundungan, bullying, macam-macam. Sampaikan, wahai kebanggaan ustaz, wahai anak-anak yang solih dan solihah, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kalian jangan biasakan banyak prasangka ya. Biasakan husnuzon. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Berprasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, jangan cari-cari kesalahan, jangan juga menggunjing. Nah, supaya akal mereka juga paham, dibuat perumpamaan. Tahu enggak? Bagaimana perumpamaan orang yang mencari-cari kesalahan, menggunjing, ya, itu persis seperti, coba muridku, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau ada bangkai, ya kan, bangkai mayatnya engkau kenal, jijik enggak kalau kita makan? Boleh enggak? Haram enggak? Tentu jijik. Kira-kira seperti itulah perumpamaan orang yang suka membicarakan orang lain. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, jauhi. Kalau engkau dulu pernah melakukannya, segera bertaubat. Kenapa? Innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maka para muadib dan muadibah yang mulia, demikianlah nasihat dari Imam An-Nawawi kepada kita semuanya para pendidik untuk semakin meningkatkan kualitas ya diri kita, tarbiyah zatiyah kita. Kita coba baca beberapa catatan-catatan dari sahabat yang sudah berpartisipasi di Mentimeter ini ya. Ada 9 orang di sini.
Yang pertama adalah bagaimana membagi rasa bahagia menjadi guru dengan orang lain di saat sebagian besar orang kurang tertarik menjadi guru. Ya, kenapa orang kurang tertarik menjadi guru? Tentu saja karena dia belum paham kenapa dia harus tertarik menjadi guru. Dia belum punya minimal satu alasan kenapa dia harus tertarik menjadi guru. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kepentingan dunia. Padahal dunia itu seperti meminum air laut. Semakin minum, semakin haus. Sahabat yang lain mengatakan bahwa aku prihatin dengan keadaan para siswa yang banyak tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Kebanyakan orang tua mereka bercerai. Bahwa kita mendapatkan murid yang bercerai itu adalah fakta. Itu adalah realitas. Maka persoalannya adalah apa kontribusi kita untuk menanamkan bekas-bekas kebaikan pada dirinya yang menjadi korban perceraian itu. Peluk dia, rangkul dia, berikan motivasi bahwa kita siap untuk menggantikan dirinya sebagai sosok sahabat, sosok pelindung, sosok tempat curhat dan seterusnya. Ada sahabat lain yang curhat di sini bahwa ternyata menjadi guru itu harus berjuang dan lelah yang berulang. Saya doakan mudah-mudahan setiap kelelahan, setiap keringat yang menetes menjadi sebab dimudahkannya kita untuk masuk ke jannahnya Allah. Bagaimana menumbuhkan sikap pantang menyerah bagi pengajar dan yang diajar. Bagaimana cara mempertahankan niat ikhlas karena Allah. Untuk mempertahankan niat ikhlas karena Allah, silakan nanti baca qiyam yang pertama ya. Silakan nanti membaca qiyam yang pertama. Sharing seputar apa saja tugas piket antar kelas. Ya, tapi ini terlalu teknis. Setelah sekian lama adanya musibah COVID-19, kami merasa mengajarkan adab dan akhlak dari awal kembali. Masya Allah, tidak ada masalah. Ilmu itu diulang-ulang, semakin diulang semakin kokoh. Jangan pernah bosan mengulang-ulang karena kita berharap di antara pengulangan itu ada yang kemudian betul-betul berbekas pada jiwa murid-murid kita. Ini ada yang curhat, adanya kebijakan berubah-ubah, administrasi yang terkadang merepotkan. Naam, memang seorang muadib jangan sampai terjebak menjadi tenaga administrasi. Fokuslah pada konten, fokuslah pada metodologi, fokuslah pada tarbiyah zatiyah kita. Kenapa peringkat pendidikan terbaik bukan negara yang mayoritas bukan Islam? Ya tidak ada masalah. Itu realitas. Persoalannya adalah bagaimana supaya pendidikan kita kembali bangkit dan itu berawal dari sekolah-sekolah kita. Karena itu yuk kita bersama-sama untuk saling menguatkan. Ya. Apakah hukum mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang lain? Wajib. Jelas tadi disebutkan jangan sampai kita masuk tidak memiliki adab. Maka adabnya ucapkan assalamualaikum, maksimal diucapkan 3 kali. Baik sahabat semuanya, kira-kira demikianlah ya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan konsolidasi 30 menit kita. Alhamdulillah hadir sahabat-sahabat dari berbagai wilayah, dari Purwakarta, dari Lampung, dari Jakarta, dari Bandung, dari Ternate ya, ada Ustadz Muhlisin, dan lain-lainnya. Ada 1-2 orang yang ingin menyampaikan. Dari Tegal hadir Ustaz. Mangga dari Tegal boleh berikan 1-2 patah kalimat buat nasihat buat kami di sini. Mangga yang dari Tegal. Oke Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan insya Allah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering menggelitik di hati kadangkala memang biasanya menghadapi persoalan yang ada justru malah dari teman sendiri yang kurang mendukung dan seringkali malah menjadi hanya karena beda pandangan. Yang mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita semuanya. Padahal kan kita berharap di sekolah-sekolah yang notabene Islam atau IT itu kan ada semacam semboyan Innallah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawfan ka'annahum bunyanun marsus. Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi, Masya Allah, tabarakallah. Kita dinasihatkan dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu mencintai kalau kita ini bergerak di dunia pendidikan ini saling bahu-membahu seperti bangunan yang kokoh. Yang mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pun bagian dari cara kita menguatkan diri-diri kita, dan mohon bantuannya supaya energi iman dan adab ini di-share kepada sahabat-sahabat masing-masing di sekolah institusi masing-masing, sehingga mudah-mudahan terjadi perubahan yang besar di dunia pendidikan kita. Ada yang lain ingin memberikan masukannya, nasihatnya buat kami? Silakan. Baik, kalau tidak ada, cukup itu dahulu yang kami sampaikan. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Syukran jazakallahu Ustaz atas ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.